Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang berjudul kehancuran komunisme dan robohnya Uni Soviet adalah merupakan mukjizat akhir zaman, diuraikan oleh Shimon Alyashir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ramalan kehancurannya Romawi dan Persia dan munculnya Islam secara gagah perkasa di antara puing-puing reruntuhan Romawi dan Persia, sebagaimana diisyaratkan di dalam ayat. Urusan itu kepunyaan Allah baik sebelum maupun sesudahnya. Surat Ar-Rum 30 ayat 4. Yang itu diteruskan dengan ayat berikutnya, yaitu dengan pertolongan Allah Ia memberi pertolongan kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan Ia itu yang maha perkasa, yang maha pengasih. Itu adalah janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Janji Allah kepada kaum mukmin adalah layatakhil fanahum fil adli. Sungguh Ia atau Allah akan membuat mereka penguasa di bumi. Surat 24 ayatnya 55. Sejarah mencatat Romawi mulai dikalahkan oleh Islam yang langsung dipimpin oleh Nabi suci Muhammad SAW sendiri dalam tahun 630 Masehi yang dikenal dengan sebutan Perang Tabuk. Dan akhirnya Romawi dalam tahun 636 tunduk ke pangkuan Umar bin Khattab, khalifah Islam yang kedua. Romawi hanya berkuasa di Eropa, sedangkan Persia dikalahkan oleh pasukan Islam dalam tahun 638 Masehi dan akhirnya dalam tahun 642 Kekaisaran Persia musnah dari panggung sejarah. Hal ini telah diramalkan pula oleh Nabi Daniel alaihissalam, seorang nabi yang hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Daniel 2 ayat 33 sampai dengan ayat 45. Digulungnya langit. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Quran suci meramalkan pula bahwa keadaan seperti di atas itu akan terulang kembali. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari tatkala langit kami gulung seperti menggulung gulungan kertas yang ditulis, sebagaimana kami mulai ciptaan yang pertama. Kami mengulang itu, perjanjian yang telah mengikat kami. Kami akan melaksanakan itu. Surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 104. Kalimat digulungnya langit dapat berarti diruntuhkannya adikuasa dunia. Pada zaman Nabi suci Muhammad SAW, adikuasa, negara yang menjadi adikuasa di dunia itu adalah negeri
kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi, dan yang kedua adalah kekaisaran Persia. Kedua negara adikuasa ini yang disebut sebagai ciptaan yang pertama, berarti ada ciptaan yang kedua. Karena Allah Ta'ala mengulang itu, kapan Allah melaksanakan kehendaknya atau memenuhi janjinya itu tidak sangsi lagi. Zaman kita sekarang inilah saatnya, sebab konstelasi dunia dewasa ini sama persis dengan konstelasi dunia pada waktu ayat 1 sampai dengan 6 surat Ar-Rum surat 30 yang telah kita bacakan tadi itu, dan sesuai dengan surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 104, diwahyukan dunia dikuasai oleh dua adikuasa barat dan adikuasa timur yang saling bermusuhan. Romawi pada zaman Nabi suci Muhammad SAW adalah Amerika Serikat dengan NATO-nya sekarang ini. Sedangkan Persia pada zaman Nabi suci Muhammad SAW adalah sama dengan Uni Sosialis Soviet Rusia dengan Pakta Warsawanya yang sekarang telah bubar. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, blok barat dulu dan sekarang sama-sama Kristen yang secara profetik disebut sebagai Dajjal atau Antikris. Saya ulangi lagi, sebagai Dajjal atau Antikristus. Dan blok timur dulu dan sekarang sama-sama ateis karena menyembah materi yang secara profetik disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 94. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, kedua adikuasa itu akan runtuh. Hanya proses keruntuhannya yang berbeda. Dahulu keruntuhan dan kebinasaan mereka karena secara militer digempur oleh Arab yang Islam. Tetapi pada zaman akhir ini yang disebut era globalisasi yang dikuasai oleh sains dan teknologi canggih ini, caranya lain. Bukan zamannya lagi kekerasan militer untuk memperoleh kemenangan dan mempertahankan keagungan dan kekuasaan. Senjata ampuh untuk memperoleh kemenangan sejati adalah akhlak yang luhur dan lemah lembut, sifat jamali. Yesus Kristus alaihi salam mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di mata kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Surat Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Untuk menjadi besar dan terkemuka pada zaman akhir ini, sehingga Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang mempunyai kekuatan dahsyat bisa dikalahkan menurut sang khotamun nabiyyin, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Yesus Kristus alaihissalam disebut sebagai anak manusia. Senjata pamungkasnya adalah dalil. Dalil yang paling hebat adalah firman Allah Ta'ala. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Surat Ibrani 4 ayat 12. Demikian kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.